Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Fahrul. Di kali ini, saya akan membahas video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dari Prodi Manajemen kelas pagi dengan NIM 28921500066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Eriza, SPDI MPD. Nah, topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada pengertian riba, jenis-jenis riba, tahapan pelarangan riba, perbedaan investasi dengan membungkakan uang, dan dampak negatif riba dalam ekonomi Islam. Lanjut, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian riba. Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut syara, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu. Tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Adapun secara etimologi, riba berarti tambahan, baik yang terdapat pada sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut. Seperti menukar suatu atau 1 dirham dengan 2 dirham. Sedangkan secara terminologi, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus dan istilah ini digunakan pada 2 bentuk riba, yaitu riba fadl dan riba nasiyah. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Dan adapun kelompok yang kedua terbagi menjadi riba fadl dan riba nasiyah. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard merupakan riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko atau al-ghunmu bil ghurm, dan hasil usaha muncul bersama biaya atau al-kharra bid daman. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya, jenis riba piutang atau riba utang piutang yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah sendiri merupakan jenis riba karena adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan utang kepada orang yang berutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Selanjutnya, riba jual beli. Yang pertama yaitu riba fadl. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh, dalam perbankan konvensional atau berbasis sistem bunga, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Selanjutnya,
riba yang kedua yaitu riba nasi'ah. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Selanjutnya, topik mengenai tahapan pelarangan riba. Yang pertama, yaitu menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Yang ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda yang menunjukkan karakter riba. Yang keempat, ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. Selanjutnya, yaitu topik mengenai perbedaan investasi dengan membungakan uang. Antara investasi dengan membungakan uang mempunyai dua perbedaan dasar. Perbedaan tersebut mampu ditelaah dari ciri utama sampai definisi masing-masing. Investasi, yaitu cara usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya atau return tidak pasti dan selalu berganti. Sedangkan membungakan uang, yaitu cara usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Perbedaan utama antara investasi dan membungakan uang adalah bahwa investasi lebih fokus pada penempatan modal dalam instrumen yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Sedangkan membungakan uang dapat mencakup berbagai metode dan strategi untuk meningkatkan jumlah uang yang dimiliki. Investasi seringkali melibatkan risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan kinerja investasi. Sementara, membungakan uang mungkin lebih terkait dengan upaya untuk menghasilkan pengembalian yang positif dengan menggunakan dana yang ada. Lalu topik yang terakhir yaitu dampak negatif riba dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, riba atau bunga dianggap memiliki dampak negatif yang signifikan. Riba didefinisikan sebagai penambahan atau pengambilan sejumlah uang secara eksplisit atau tersirat di atas jumlah pinjaman atau utang yang diberikan. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari riba dalam ekonomi Islam. Yang pertama, eksploitasi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena pemberi pinjaman mengambil keuntungan yang tidak adil dari peminjam dengan cara menetapkan bunga yang tinggi. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi karena orang-orang yang sudah miskin akan semakin terjerat dalam lingkaran utang. Yang kedua, yaitu ketidakadilan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena keuntungan yang diperoleh dari bunga tidak didasarkan pada kerjasama atau usaha yang produktif. Sebagai gantinya, penerima bunga mendapatkan keuntungan hanya karena memiliki uang. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yang mementingkan distribusi yang adil dan menghargai kerja keras dan usaha yang produktif.
Selanjutnya yang ketiga, yaitu penghambatan ekonomi. Riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena adanya beban bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Bunga yang tinggi dapat menyulitkan akses ke modal bagi individu atau bisnis yang membutuhkan dana untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat menghambat inovasi, pertumbuhan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Dampak negatif dari riba dalam ekonomi Islam yang keempat yaitu ketidakstabilan keuangan. Praktik riba, terutama dalam sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga, telah terkait dengan ketidakstabilan keuangan. Krisis keuangan global yang terjadi di masa lalu, seperti krisis hipotek subprime pada tahun 2008, menunjukkan bahwa sistem keuangan yang berbasis bunga dapat rentan terhadap spekulasi, kelebihan utang, dan ketidakseimbangan yang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi. Itu saja materi dari video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penulisan yang salah, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.